Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairah, NIM E1B019121, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi pada pembahasan pertama, yaitu materi pokok konsep dasar hukum pidana. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Contoh pembunuhan, pencurian, penipuan, dan perampokan. Fungsi hukum pidana digolongkan menjadi dua, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat sebagai social control. Fungsi secara khusus yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman. 3. Jenis hukum pidana. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material isinya meliputi norma-norma dari perbuatan yang dapat dipidana. Hukum pidana formil menggambarkan hak negara beserta aparat penegak hukum dalam melakukan penentukan perkara pidana. Hukum pidana umum dan khusus. Hukum pidana umum berlaku untuk setiap orang. Contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Hukum pidana khusus berlaku untuk orang-orang tertentu beserta yang dipersamakan. Contoh KUHP tentara, hukum pidana fiskal, pajak, hukum pidana ekonomi. Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana tertulis contoh KUHP, KUHAP, UU Pistropika, dan lain-lain. Hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana adat masih diberlakukan untuk wilayah-wilayah tertentu saja seperti Bali, Mataram, Makassar berdasarkan UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sifat hukum pidana. Sifat melawan hukum umum. Sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana. Suatu perbuatan berlaku syarat perbuatan melalui hukum berat bertentangan dengan hukum sehingga tidak adil. Sifat melawan hukum khusus. Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan sifat melawan hukum formal. Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik dari undang-undang syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas. Sifat melawan hukum material. Melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. 5. Lembaga penegak hukum pidana. Yang pertama, kejaksaan merupakan lembaga eksekutif yang tunduk pada presiden. Akan tetapi, bila dilihat dari segi fungsinya, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal tertentu pada pasal 24 amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan. Yang kedua, kehakiman. Lembaga pengadilan sebagai subsisten peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 1 ayat 1 memberikan definisi tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, advokat. Landasan hukum tentang advokat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.
sekaligus menjadi landasan penting bagi profesi advokat sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Lapas, lembaga permasyarakatan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan yang mengubah sistem kesejaraan menjadi sistem permasyarakatan. Sistem permasyarakatan ini merupakan bagian dari rangkaian kesatuan. Kepolisian, lembaga kepolisian sebagai subsin menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas 2, materi pokok konsep dasar kriminologi. Pengertian kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Objeknya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri. Membedakan kriminologi ada dua arti, yaitu kriminologi dalam arti sempit ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi dalam arti luas ialah yang mempelajari tentang penologi, perkembangan hukum dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan. Tujuan kriminologi. Sebuah ilmu kriminologi hadir bukan berarti tanpa tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, apakah seseorang yang melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau masyarakat di sekitar. Manfaat kriminologi. Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan. Tugas ketiga, hubungan hukum pidana dengan kriminologi. Hubungan antara ilmu hukum pidana dan kriminologi dapat dikatakan mempunyai hubungan timbal balik dan bergantungan satu sama lain. Ilmu hukum pidana mempelajari akibat hukum daripada perbuatan yang dilarang sebagai kejahatan, yang dapat disingkat pula dengan nama ilmu tentang hukumnya kejahatan. Tugas keempat, asas hukum pidana. Pengertian asas hukum. Asas hukum merupakan dasar-dasar yang terkandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar ini mengandung nilai-nilai etis yang diakui oleh suatu masyarakat. Nah, dari asas hukum inilah kemudian dibuat peraturan-peraturan hukum secara konkret. Asas-asas hukum pidana di Indonesia, yang pertama asas legalitas, yang kedua asas teritoritas, yang ketiga asas nasional aktif, yang keempat asas nasional pasif, yang kelima asas universalitas, yang keenam asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Tugas kelima, ajaran sebab akibat dalam hukum pidana. Pengertian ajaran sebab akibat. Sebab yang menimbulkan suatu akibat tertentu dalam hubungan dengan pelaku. Tujuan ajaran sebab akibat adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindakan pidana, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Hubungan kausal antara sebab dengan akibat. Kausalitas merupakan prinsip sebab akibat yang ilmunya dan pengetahuan yang secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantara ilmu yang lain, bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan. Rumusan sebab akibat dalam KUHP. Di dalam KUHP ditemukan sekitar 66 pasal yang perumusannya memiliki elemen
yang terdiri dari tindakan pidana material, tindakan pidana yang dikualifikasi dengan akibat omisi tidak murni, tindak pidana karena kealpaannya menimbulkan akibat yang dilarang. Implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum. Penerapan ajaran-ajaran kausalitas dalam praktek adalah lebih serasi jika selalu disesuaikan dengan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya, secara kausalitas diadakan keseimbangan antara kesadaran hukum perorangan atau kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat pada umumnya dan berpedoman pada ajaran teori umum keseimbangan dan teori khusus secara seimbang. Tugas keenam, perbuatan pidana. Pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban, pidana dipisahkan dari kesalahan. Unsur-unsur subjektif dan objektif perbuatan pidana. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatan bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan terhadap pelanggaran diancam pidana dan dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Tugas ketujuh, percobaan pidana. Pengertian percobaan dalam hukum pidana. Percobaan yang dapat dipidana mengandung arti perluasan, dapat dipidananya. Percobaan memiliki dua definisi. Yang pertama, percobaan adalah pelaksanaan tindakan dari kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai. Yang kedua, percobaan adalah suatu permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Teori-teori percobaan dalam hukum pidana. Teori subjektif. Dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Teori objektif. Dasar patut pidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang rumusan percobaan dalam KUHP. Dari rumusan pasal 53 KUHP jelas dilihat bahwa unsur-unsur percobaan ialah yang pertama ada niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri. Tugas 8. Hukuman pidana dalam KUHP. Pengertian hukuman. Secara umum, hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Tujuan pemberian hukuman adalah untuk mencegah, mengoreksi, dan memberikan kesadaran kepada seseorang agar mereka memahami kesalahannya, sekaligus memperbaikinya dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Jenis-jenis hukuman pokok dalam KUHP. Yang pertama, pidana mati. Pidana mati atau juga lebih dikenal dengan hukuman mati banyak diterapkan di berbagai negara, khususnya negara Indonesia. Di negara Indonesia sendiri, hukuman mati tersebut dilakukan dengan cara ditembak sampai mati, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan pengadilan militer. Yang kedua ialah pidana penjara. Seperti yang kita ketahui, bagi pelaku tindak pidana yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai status hukum berkekuatan hukum tetap. Hukumnya salah satu ialah pidana penjara, di mana dalam menjalankan pidana penjara tersebut, terpidana ditempatkan di dalam sebuah lembaga permasyarakatan atau lapas sebagai tempat pembatasan kebebasan bergerak terpidana dengan mewajibkan mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lapas tersebut. Yang ketiga, pidana kurungan. Pidana kurungan secara hukumnya diatur di dalam pasal 18 KUHP yang berisi pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan. 4. Pidana denda. Pidana denda yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP jika diterapkan dalam zaman sekarang tentunya sudah tidak relevan lagi, karena perkembangan nilai rupiah sudah berubah sesuai dengan perkembangan terkini. Contoh seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian, di mana pidana dendanya hanya paling banyak Rp900. Kelima, pidana tutupan. Dimaksudkan itu menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai salah satu pidana pemapasan kemerdekaan lebih berat daripada pidana denda. Jenis-jenis hukuman tambahan dalam KUHP: pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil, dan hak-hak ketatanegaraan. Perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan. Seperti halnya dengan pidana denda, pidana perampas telah dikenal sejak lama. Pengumuman keputusan hakim. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur di dalam pasal 124 dan 204 dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.